Hai adik-adik Sobat CS semua. Kita jumpa lagi di video seri pembelajaran. Belajar itu harus asyik dan menyenangkan. Kali ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 kurikulum Merdeka. Tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan adik-adik mampu menjelaskan apa itu sosial media, menyebutkan macam-macam dan jenis sosial media, mampu mengenali dampak positif dan negatif dari sosial media, serta mampu menerapkan dan mempraktikkan bagaimana seharusnya adab dan etika dalam bersosial media yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sebelum kita membahas materinya, coba kalian perhatikan gambar ini. Menurut pendapatmu, kira-kira gambar-gambar itu tentang apa ya? Apa sih maksud tersirat dari gambar-gambar tersebut? Ada yang tahu? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, adik-adik, jadi gambar-gambar itu merupakan cerminan kondisi kita saat ini ya. Di mana hubungan komunikasi dan sosial kita udah mengalami perubahan karena pengaruh perkembangan teknologi informasi. Juga dampak yang ditimbulkan karena perkembangan tersebut. Gimana? Ada yang benar jawabannya? Wah, kamu emang pinter ya. Oke, sekarang kita langsung bahas materinya yuk. Apa sih media sosial itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Secara harfiah, media berarti alat atau sarana untuk komunikasi, seperti koran, majalah, radio, TV, film, poster, atau spanduk. Sedangkan kata sosial memiliki arti sesuatu yang terkait dengan masyarakat. McGraw-Hill Dictionary mendefinisikan media sosial sebagai sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain, yaitu dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan atau komunitas virtual. Sedangkan media sosial adalah sebuah media online yang membuat para penggunanya dengan mudah untuk saling berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sebuah konten. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jenis-jenis media sosial. 1. Collaborative projects, yaitu memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang serentak dan bersama-sama. Contohnya, Wikipedia, di mana orang-orang bisa melakukan penambahan, perubahan, atau bahkan menghapus konten. 2. Blogs, yaitu salah satu bentuk media sosial yang paling pertama tumbuh sebagai web pribadi. 3. Content communities, yaitu bertujuan untuk berbagi konten media di antara para penggunanya, seperti teks, foto, video, file musik, PPT, dan sebagainya. Empat, social networking sites,
yaitu memungkinkan para penggunanya untuk saling terhubung dengan membuat profil pribadi dan mengundang teman untuk melihat profilnya tersebut. Mereka juga bisa saling berkirim pesan instan atau surat elektronik melalui situs tersebut. Contohnya yaitu Facebook, Instagram, Twitter, Google+, dan sebagainya. 5. Virtual Game Worlds, yaitu platform yang membuat replika dari lingkungan atau dunia nyata ke dalam dunia virtual 3 dimensi, di mana pengguna dapat membuat avatar untuk tampilan dirinya dalam dunia virtual. Mereka dapat berinteraksi sesuai dengan aturan dalam dunia game tersebut. 6. Virtual Social Worlds, yaitu sosial media yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan karakter dan perilaku yang sesuai dengan keinginannya dalam bentuk avatar atau animasi 3D. Kemudian, mereka berlaku seperti sedang menjalani kehidupan nyata dalam dunia virtual. Contohnya adalah Second Life. Adik-adik Sobat CS, perlu kalian tahu, pada tahun 2023 lalu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia telah melakukan survei. Dan hasilnya menunjukkan bahwa YouTube menjadi platform yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Di posisi kedua ditempati oleh Facebook. Instagram dan TikTok berada di bawahnya, yaitu posisi 3 dan 4. Pada jenis aplikasi pesan instan atau chatting, WhatsApp menjadi aplikasi yang paling dominan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu hampir 97%. Terpaut jauh dengan posisi kedua dan ketiganya, yaitu Facebook Messenger dan Telegram. Menurut hasil survei tersebut pula, ditemukan fakta bahwa sekitar 46% warga Indonesia mengakses media sosial selama 1 hingga 2 jam dalam sehari. Sebanyak 33% lebih mereka menghabiskan 2 hingga 4 jam, dan sebanyak 7,5% menggunakan media sosial lebih dari 4 jam. Dan sisanya sebanyak 12,41% mengaku bahwa mereka jarang menggunakan media sosial atau hanya mengaksesnya kurang dari 1 jam dalam sehari. Nah Sobat CS, jika melihat hasil survei tadi, maka kita perlu waspada. Hati-hati dalam menggunakan media internet, terutama media sosial. Karena perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, yang saat ini marak digunakan oleh hampir semua orang, rentan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan. Meski ada yang positif, tapi ada juga yang negatif loh. Seperti apa dampaknya ya? Simak baik-baik ya. Dampak positif media sosial. Media sosial bisa menjadi sarana untuk mendapatkan informasi atau berita yang up-to-date dan kekinian. Yang hal ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan kita tentunya. Media sosial adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk promosi atau mengiklankan sebuah produk dengan cakupan yang luas dan tak terbatas ruang dan waktu. Dengan berbagai macam konten yang menarik, media sosial bisa menjadi alternatif hiburan bagi masyarakat. Selain itu, media sosial juga bisa berfungsi sebagai social control untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Dan media sosial menjadi sarana yang sangat penting dan efektif dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan orang lain, dimanapun dan kapanpun. Selain dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif yang patut diwaspadai. Terlebih lagi, jika media sosial digunakan secara berlebihan dan mengabaikan segala aturan dan hukum yang berlaku. Seperti, media sosial dapat bersifat adiktif, yaitu menimbulkan kecanduan berlebihan terhadap penggunanya, hingga membuatnya menjadi antisosial. Hal ini dapat menyebabkan gangguan, baik fisik maupun mental pengguna. Penggunaan media sosial secara berlebihan memunculkan sikap apatis, acuh, tak acuh, dan tidak peduli terhadap sekitarnya. Hal ini karena menurunnya interaksi sosial secara langsung, merasa lebih nyaman hidup di dalam dunia virtual. Penggunaan media sosial yang tak terkendali cenderung menimbulkan perilaku menyimpang dan penyakit sosial, seperti degradasi moral, kenakalan remaja, tindakan asusila, dan kejahatan virtual,
seperti penipuan dan judi online. Tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Media sosial yang bebas dan tidak terkontrol dapat merusak kepribadian bangsa, karena pengaruh budaya dan karakter asing dari berbagai negara lain yang tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Media sosial rentan dijadikan sebagai alat propaganda dan pemecah belah kesatuan dan persatuan antar masyarakat. Karena kekuatan dan pengaruh media sosial yang masif dapat memicu terjadinya konflik sosial, suku, ras, bahkan agama. Adab dan etika bermedia sosial menurut ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, ada beberapa adab dan etika yang mesti diterapkan dalam bermedia sosial. Hal ini agar dapat mencegah dan menghindari pengguna dari dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu 1. Tabayyun, cek dan recheck. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran, Surat Al-Hujarat, ayat 6. Profesor Quraisy Shihab menerangkan tentang ayat tersebut bahwa ada dua hal yang patut diteliti lebih dulu, yaitu pertama si pembawa berita dan kedua isi beritanya. Dua, menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan untuk membuat opini dengan jujur, yang didasarkan atas bukti dan fakta yang valid, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta tersebut. Kemudian, menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya. 3. Haram menebar fitnah dan kebencian. Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial menyebutkan ada 5 larangan dalam bermedsos. Pertama, melakukan ghibah, fitnah, dan namimah, adu domba. Kedua, melakukan tindakan perundungan, bullying, dan ujaran kebencian dan sara. Ketiga, menyebarkan informasi bohong atau palsu, hoax. Keempat, menyebarkan pornografi dan kemaksiatan. Dan kelima, menyebarkan informasi yang tidak sesuai dan tidak tepat, waktu serta tempatnya, meskipun berita atau informasi itu benar. Empat, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. 5. Media sosial tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 11. 6. Tidak menyebarkan kebencian dan berita palsu. Adik-adik Sobat CS semua, itulah penjelasan tentang materi adab bermedia sosial dalam ajaran Islam. Semoga dengan penjelasan ini, kalian bisa lebih mudah memahami materi pelajarannya ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tadi, sekarang jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan media sosial? 2. Apa dampak positif dan negatif dari media sosial? 3. Firman Allah yang melarang kita untuk mengolok-olok orang lain ada di
Surah apa dan ayat berapa? Yang sudah tahu jawabannya, langsung tulis di kolom komentar ya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video pembelajaran menarik lainnya.